Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 446.000 dan ada juga beberapa konten yang sempat trending di YouTube. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. So di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia Senior yang telah tiba di tanah air dari Kuwait, dan juga tentang kepastian bahwa Coach Sintayong akan tetap melatih Timnas Indonesia Senior yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI. Tentu kepastian ini adalah kabar baik bagi kita, karena kita juga ingin agar Coach Sintayong tetap lanjut melatih Timnas Indonesia Senior. Dan menurut saya tidak logis untuk menggeser atau pangkas tugas Coach Sintayong dari Timnas Indonesia Senior. Karena menurut hemat saya, Timnas Indonesia Senior ini dibentuk oleh Coach Sintayong beserta para asistennya. Oleh karena itu, pemain-pemain yang dia pilih sekarang bisa bekerja sama secara baik di atas lapangan. Pemain-pemain yang dia pilih sekarang sudah punya fisik yang jauh lebih kuat. Pemain-pemain yang dia pilih sekarang sudah punya stamina yang jauh lebih prima. Pemain-pemain yang dia pilih sekarang telah menjadi suatu kekuatan yang solid, sehingga Timnas Indonesia setelah belasan tahun bisa lolos ke Piala Asia yang akan diselenggarakan tahun depan. Walaupun alasannya dari PSSI karena mereka menilai bahwa Coach Sintayong keteteran menangani 3 timnas, ya kan? Timnas U19, Timnas U23, dan juga Timnas Senior. Tapi sekarang kan sudah dijawab langsung oleh Coach Sintayong yang saya baca di media digital dan juga di media sosial, bahwa walaupun capek, sepak bola Indonesia perlu dibenahi. Artinya pelatih ini punya tekad yang kuat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Maka itu kita perlu support Coach Sintayong, teman-teman. Berkali-kali telah saya menjelaskan bahwa ini adalah pelatih kelas dunia, dan ini adalah pelatih yang punya mental yang kuat, sehingga walaupun ada berita-berita yang berkembang di luar lapangan, tapi dia tetap fokus untuk melatih Timnas Indonesia, apakah itu U19, U23 atau juga senior. Dan akan lebih baik jika dia menangani 3 tim ini di 3 kategori yang berbeda. Karena dari U19 nanti bisa juga dia orbitkan ke U23 atau juga ke senior. Dan dia juga bisa melihat perkembangan para pemain secara keseluruhan, dari yang berada di level junior sampai yang berada di level senior. Karena buktinya pemain-pemain yang sekarang berada di Timnas Indonesia Senior sebagian besar adalah pemain-pemain yang sebelumnya dia latih di Timnas Indonesia U19. Jadi memang pelatih ini perlu dipertahankan untuk melatih Timnas Indonesia Senior. Seandainya dia diganti, maka belum tentu pelatih baru yang masuk juga bisa dengan cepat membuat Indonesia bermain seperti sekarang yang mereka bermain. Artinya dengan sistem permainan yang jelas, dengan mengandalkan passing, dengan mengandalkan movement, dengan mengandalkan pressing. Seandainya Coach Sintayong diganti, belum tentu pelatih baru yang masuk akan juga memanggil pemain-pemain yang sekarang dipilih oleh Coach Sintayong, karena setiap pelatih punya konsep yang berbeda, punya selera yang berbeda dengan pemain-pemain yang nanti akan dia pilih untuk bisa membela Timnas Indonesia Senior. Jadi tentu sekarang kita semua lega bahwa Coach Sintayong akan tetap melatih Timnas Indonesia Senior, dan tentu kita perlu memberikan support 100% kepada orang ini. Karena saya juga sama seperti kalian ingin agar Timnas Indonesia Senior sesegera mungkin mendapatkan prestasi. Hampir saja kita juara di Piala AFF lalu kan. Kita diremehkan, tapi kita bisa masuk ke final. Oke, memang belum rezekinya kita juara. Tapi sekarang justru dengan mayoritas pemain yang sama yang bermain di Piala AFF, kita bisa lolos ke Piala Asia. Artinya apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong selama ini terbukti bahwa Timnas Indonesia punya potensi untuk menjadi salah satu tim yang disegani, bukan saja di level ASEAN, tapi juga di level Asia. Dan teman-teman juga perlu paham bahwa ini adalah skuad Garuda yang muda. Bahkan menurut saya ini adalah skuad Garuda yang paling muda yang bisa lolos ke Piala Asia. Menurut catatan saya, usia rataan dari skuad Garuda ini adalah 23 tahun 6 bulan. Artinya ada mayoritas pemain-pemain yang usianya masih muda, yang sebetulnya minim pengalaman, tapi mereka bisa menembus ke level Asia. Kenapa? Karena ada taktik dari pelatih.
Kok bisa taktiknya dipahami? Karena ada komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain. Teman-teman masih ingat gak ketika di awal Timnas Indonesia senior baru sampai ke Kuwait dan mereka menjalani latihan, kan ada berita yang beredar begitu rame bahwa Coach Sintayong mengamuk melihat wajah murung dari para pemain. Dan dia memberikan juga semangat kepada para pemain agar jangan merasa capek dengan datang ke Kuwait walaupun sudah terbang cukup jauh, tapi justru perlu bekerja lebih keras lagi agar bisa pulang dengan kepala tegak, agar bisa pulang dengan senyum dan rasa bahagia. Artinya ya dia ingin para pemain Timnas Indonesia itu punya level confidence agar mereka tidak takut sebelum bertanding. Dan ternyata itu yang terbukti teman-teman, karena Timnas Indonesia hanya kalah 1 kali, itu pun tipis dari Yordania, itu pun dalam sebuah pertandingan yang sebetulnya juga wasit cukup kontroversial, dan kita juga sebetulnya mendapatkan beberapa peluang walaupun memang hanya 1 peluang yang on target atau tepat sasaran. Tapi kan paling tidak secara permainan kita juga bisa mengimbangi Yordania. Bahwasannya Yordania menciptakan banyak peluang, tapi kita juga bisa menciptakan banyak peluang. Bedanya tidak banyak peluang kita yang berbahaya. Dan juga akhirnya kan apa yang dia katakan terbukti, bahwa para pemain pulang ke tanah air dengan full senyum. Karena mereka berhasil membawa Timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia. Nah, pelatih-pelatih seperti inilah yang memberikan contoh kepada kita semua bahwa segala sesuatunya perlu dimulai dengan proses yang benar. Proses yang benar itu adalah dengan memilih pemain-pemain yang punya kemampuan memahami taktik dari pelatih, yang punya kemampuan untuk mengandalkan daya pikirnya. Sehingga para pemain dari Timnas Indonesia itu bukan menendang bola saja, tapi bermain sepak bola. Jadi ada seni yang ditunjukkan oleh para pemain secara kerjasama sebagai satu tim. Nah, itu yang kita inginkan, kerjasama dan kerjasama. Jadi siapapun pemain yang nanti turun bisa menjalankan taktiknya secara mulus. Dan Coach Sintayong juga dalam waktu yang singkat bisa membawa perubahan dari segi peringkat FIFA Timnas Indonesia Senior. So, bagus kan apa yang dia lakukan sejauh ini. Sebelumnya juga kan kita tahu di awal tahun ya, STY direcoki juga. Dan sekarang ada juga rencana seperti ini. Bagusnya dia tetap fokus. Bagaimana dengan performa para pemain? Menurut saya begitu banyak progres. Maklok mainnya bagus, mentalnya kuat. Witan Sulaiman seperti biasa bagus. Asnawi Mangku Alam, kita lihat jika bukan karena Asnawi maka 2 gol awal dari Indonesia belum tentu tercipta lawan Nepal, tapi dia bisa memberikan umpan-umpan kunci. So it means secara keseluruhan sekarang Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang menakutkan. Karena terlihat jelas setiap tim yang sekarang lawan Indonesia akan berhati-hati. Kenapa? Karena mereka paham sekarang para pemain Indonesia punya kekuatan fisik, punya stamina yang prima dan juga mengandalkan intelijensia. Nah, tinggal memang ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi oleh Coach Sintayong. Memang setiap tim itu punya kelemahan. Setiap tim itu punya kelemahan. There is no perfect team. Tidak ada tim yang 100% sempurna, gak ada. Sama seperti manusia, tidak ada yang 100% sempurna. Cuma bagaimana sekarang caranya kekurangan-kekurangan ini dibenahi, dan saya yakin dia akan bisa lakukan itu. Ya kan, salah satu kelemahannya adalah dalam urusan melakukan finishing. Selain itu pressing dengan mengambil bola tanpa melakukan pelanggaran. Selain itu juga passing yang tidak konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Tapi kita juga perlu sadar bahwa sekarang ini kita masih dalam tahap berprogres. Nah, jadi kita sedang berprogres. Sudah gak proses lagi, kita sedang berprogres. Karena sudah ada kemajuan, kita bisa lolos ke Piala Asia. Nah, tinggal sekarang kita sebagai pemain ke-12 bisa memberikan support 100% kepada para pemain dan juga tentunya kepada Coach STY. Apalagi Coach STY juga telah mengatakan beberapa kali bahwa keberhasilan Timnas Indonesia Senior ini lolos ke Piala Asia adalah berkat kerja keras dari para pemain. Luar biasa pelatih ini, rendah hati dia. Bisa saja dia yang mengambil kredit. Ya karena taktik saya, ini berhasil kan? Tapi enggak. Dia memberikan kredit kepada para pemain karena para pemain terlihat berjuang habis-habisan di atas lapangan. Mereka punya kemauan yang besar untuk lolos ke Piala Asia dan mereka berhasil. Ya kalau kita mau kritik, enggak masalah juga. Tapi kita perlu kritik dengan analisa serta data yang akurat. Jadi jangan ngasal dalam memberikan statement terhadap permainan dari Timnas Indonesia. Kita perlu punya analisa yang akurat. Karena kritik itu adalah sebuah tanggapan yang kita berikan disertai uraian. Jadi jangan kita menghujat atau menghina para pemain dari Timnas Indonesia.
mereka berjuang habis-habisan. Dan yang saya senang melihat cuplikan ketika para pemain mendarat di tanah air adalah muka-muka mereka yang memang penuh senyum. Nah, itulah yang kita inginkan. Luar biasa kalian semua. Saya bangga dan saya yakin masyarakat Indonesia juga bangga dengan perjuangan kalian. Dan kita harapkan dan kita terus berdoa agar kalian bisa bermain lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan tentunya nanti di Piala Asia. Masih lama sih Piala Asia, kita juga belum tahu kan kita satu grup dengan siapa. Tapi untuk sementara ini kita perlu bersyukur tim kita sudah berhasil lolos ke Piala Asia dan kita juga perlu tetap low profile ya. Saya pikir kita boleh merasa bahagia tapi juga jangan berlebihan ya, karena ini baru permulaan. Kita harapkan nanti bisa lebih baik lagi dan tentunya di Piala Asia seperti yang Coach Sintayong katakan bahwa timnas Indonesia senior ini tidak akan bermain di Piala Asia sebagai tim yang hanya untuk mencari pengalaman, tapi dia yakin bahwa timnas Indonesia senior nanti bisa berbuat sesuatu di Piala Asia. Ya, kita tunggu saja, yang penting kita support dan jangan lupa nanti semoga pemain-pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi juga bisa membela timnas Indonesia. Ya, kita harapkan yang terbaik teman-teman, dan saya harapkan teman-teman juga bisa lebih bijak dalam memberikan komentar-komentar terhadap permainan dari timnas Indonesia. Kita harus berpikir secara positif dan kita perlu optimis, kalau enggak kita tidak akan berhasil. Saya selalu optimis dan saya selalu positif, dan ternyata timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.